Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar notasi atau rumus fungsi dan nilai fungsi. Ya, ingat kemarin semua daerah yang ada pada himpunan A ini dinamakan daerah asal, sedangkan daerah yang ada di himpunan B ini dinamakan daerah kawan. Kalau daerah asal dinamakan domain, daerah kawan dinamakan kodomain. Untuk daerah sebagai hasil yang memiliki pasangan di A ini dinamakan ring atau daerah hasil ya. Jadi kalau kita sebut daerah hasil ini himpunan C, maka C ini adalah himpunan bagian dari B. Notasi fungsi ditulis seperti ini, F titik 2 terus tanda panah fx seperti ini ya. Ini bisa kita baca fungsi f ya, fungsi f memetakan x ke fx ini, atau f memetakan x ini anggota dari A ke y anggota B. Ini namanya notasi fungsi seperti ini. Untuk rumus fungsi seperti ini, fx ya sama dengan ax tambah b. Ini rumus fungsi. Bedanya apa notasi? Kalau notasi ada panahnya ini, ada titik duanya. Kalau rumus fungsi ada tanda sama dengan ini. Ya, ini rumus fungsi, kalau ini notasi fungsi. Selanjutnya, permasalahan 1, misalkan H adalah fungsi dari himpunan bilangan asli yang anggotanya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ke himpunan bilangan real R dengan persamaan Hn sama dengan 2n dikurangi 1. Nyatakan fungsi di atas dengan cara A. Pasangan berurutan, B. Diagram panah, C. Tabel, D. Grafik. Permasalahan 1 kita tulis dulu, diketahui ya. Ini adalah n-nya ya. N-nya itu anggota dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Tapi nanti kita ambil sampai 5 saja ya. Untuk rumusnya Hn, rumus fungsinya ya 2n dikurangi 1. Oke. Yang pertama A disuruh menyatakan dengan himpunan pasangan berurutan, Bapak singkat HPB. Yang kedua dengan diagram panah. Yang ketiga dengan tabel. Yang keempat dengan grafik. Oke. Ya, langkah pertama untuk membuat himpunan pasangan berurutan, kita cari dulu ya daerah asalnya berapa, daerah hasilnya berapa, n-nya berapa, hn-nya berapa. N itu sama dengan x ya. Untuk hn itu sama dengan y. Kita tulis di sini ya. Ambil ini ya. Ambil langkah pertama ya. Ambil n sama dengan 1, maka kita masukkan n ini ke sini, kita substitusi ke hn. H1 ini ya, n-nya diganti angka 1 sama dengan 2 kali 1 dalam dikurangi 1. 2 kali 1 ini 2n itu artinya 2 dikali n ya, dikurangi 1. 2 dikali 1 berapa? 2 ya, dikurangi 1. 2 dikurangi 1, 1. Berarti untuk n-nya sama dengan 1, hn-nya sama dengan 1. Untuk n sama dengan 2, kita ambil ini ya, n-nya 2, h-nya tetap ini, n-nya kita ganti angka 2 sesuai dengan rumus fungsi ini. 2 dikali 2 dikurangi 1 sesuai dengan rumus fungsi ini ya. Yang diganti hanya n-nya saja. 2 kali 2, 4 dikurangi 1, 3. Berarti 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Berarti nanti di sini pasangannya 1,1, yang di sini pasangannya 2,3.
Kita ambil kemudian untuk N sama dengan 3. Maka H3 sama dengan 2 dikali 3 dikurangi 1. 2 dikali 3, 6. Dikurangi 1 berapa? 6 kurangi 1, 5. Oke, untuk H3. Berikutnya untuk N-nya sama dengan 4, maka kita masukkan N-nya ini, kita ganti angka 4. H4 sama dengan 2 dikali 4 dikurangi 1. 2 dikali 4, 8. Diambil 1 berapa? Kita ambil sampai 5 saja ya. Untuk N sama dengan 5, maka kita ganti N-nya. Ini ya, kita ganti 5. Maka 2 dikali 5 diambil 1. 2 dikali 5, 10. Diambil 1, 9. Berarti kalau di sini 3,5 pasangannya, di sini 4 pasangannya 7, di sini 5 pasangannya 9. Ya, sehingga untuk menjawab soal A bisa kita tuliskan yang A ini himpunan penyelesaiannya, ya. Ini himpunan pasangan berurutannya, itu bisa kita tulis 1,1, terus 2,3, 3,5, 4,7, terus 5,9. Itu untuk menjawab yang A. Ada pertanyaan dari sini? Kira cukup jelas ya? Kalau cukup jelas, Bapak lanjut ya. Oke. Selanjutnya untuk diagram panah. Ingat untuk diagram panah bahwa himpunan itu dilambangkan dengan besar diagram panahnya. Kita hanya mengambil 1 sampai 5 saja ya untuk daerah asalnya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fungsinya itu 2n min 1. n sama dengan 2n min 1. Fungsinya 2n aja. Yang B daerah hasilnya ya, B nya 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Diagram panahnya 1 dihubungkan dengan 1, 2 dengan 3, 3 dengan 5, 4 dengan 7, 5 dengan 9. Nah, kira-kira seperti ini untuk diagram panahnya. Untuk yang C, untuk tabelnya sekalian, tabel ya tadi sama ini, bisa kita bikin tabelnya, bikin 3 aja tabelnya ya. Ini N, ini HN, yang ini N, HN. Aduh, susah. Baik, selanjutnya untuk tabelnya kita tuliskan di sini kolom baris pertama itu sebagai N, baris kedua ini sebagai HN, baris ketiga ini pasangan berurutannya N, HN. N-nya kita ambil 1, 2, 3, 4, 5. Untuk HN-nya sesuai dengan daerah hasilnya, sesuai perhitungan yang tadi sudah kita lakukan ya untuk di A ini tadi. 1 pasangannya 1, 2 bayangannya atau pasangan 3, 3 bayangannya atau pasangannya 5, 4 itu bayangan atau pasangan 7, 5 itu 9.
Selanjutnya di sini untuk himpunan pasangan berikutnya 1,1, di sini 2,3, di sini 3,5, di sini 4,7, di sini 5,9. Oke, ini untuk tabelnya. Selanjutnya untuk grafik di sini ya, Bapak tulis di grafiknya. Ingat ada sumbu data, ini daerah asalnya ya, atau X atau N. Kalau di sini Bapak tulis N. Ini ada daerah kawan atau daerah kodumenya, yaitu di sini HN atau Y-nya di sini ya. Di sini N-nya kita ambil 1, 2, 3, 4, 5. HN-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kira-kira. Hapus, perpanjang, 7, 8, 9, kira-kira sini ya. Nah, kira-kira itu. Untuk 1 pasangannya 1, kita kasih nokta sini. 2 pasangannya 3, kasih nokta. 3 pasangannya 5, kasih nokta. 4 pasangannya 7 ya, kasih nokta. 5 pasangannya 9. Oke, inilah koordinat kartesius ya, atau grafiknya, grafik dari masalah ini. Bisa dipahami ya? Ya. Oke, kalau sudah. Untuk permasalahan 2, daerah asal fungsi f dari x ke 4x dikurangi 3 adalah x, di mana x-nya lebih dari min 2, kurang dari atau sama dengan 5, dan x anggota bilangan real. Tentukanlah daerah hasilnya. Selanjutnya untuk permasalahan 2 ya, kita tulis dulu rumus fungsinya ya. Rumus fungsinya f(x) sama dengan 4x dikurangi 3. Fx sama 4x dikurangi 3. Untuk daerah asalnya ya, x di mana min 2 itu kurang dari x, x-nya kurang dari sama dengan 5, dengan x-nya anggota bilangan real. Bilangan real ya. Selanjutnya untuk mencari solusi dari permasalahan ini, untuk menjawab dari permasalahan ini, langkahnya sama. Kita tentukan dulu daerah asalnya dulu ya. Kita tentukan daerah asalnya. Daerah asalnya kan ini sudah ditentukan, tetapi masih dalam bentuk lambang ya, masih bentuk lambang. Bagaimana kita tentukan? Berarti di sini kita tulis x-nya sama dengan dalam kurung anggota dari x-nya lebih dari negatif 2. Lebih dari negatif 2 berarti mulainya dari negatif 1. Terus 0, terus 1, 2, 3, 4. Karena ini ada tanda sama dengan berarti batasnya ikut. Kalau nggak ada tanda sama dengan berarti batasnya nggak ikut. Berarti ini 5. Oke, berarti daerah asalnya itu min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti x-nya nanti diganti angka-angka ini. Ya. Selanjutnya kita ambil untuk x-nya sama dengan negatif 1. Maka kita masukkan ke sini f negatif 1 sama dengan 4 dikali negatif 1 dikurangi 3. 4 dikali negatif 1 negatif 4. Negatif 4 dikurangi 3 sama tanda berarti ditambah ya, berarti sama dengan negatif 7. Selanjutnya untuk x sama dengan 0. Kita ambil. Kita ganti di sini ya, f0. Kita ganti x-nya dengan angka 0. Yang kita tulis ini nih. Berarti 4 dikali 0 dikurangi 3. 4 kali 0, 0 dikurangi 3 berarti sama min 3. Kita ambil lagi x-nya sama dengan 1. Maka
Kita ganti X-nya dengan angka 1. 4 dikali 1 dikurangi 3. 4 kali 1 kali 1 4 dikurangi 3 berarti sama dengan 1. Selanjutnya terus ya, X kita ganti dengan angka 2, maka F2 sama dengan 4 kali 2 diambil 3. 4 kali 2 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Berikutnya untuk X sama dengan 3, berarti F3 berarti 4 dikali 3 dikurangi 3, berarti 4 kali 3 12 dikurangi 3 9. Untuk X sama dengan 4, berarti F4 ganti 4 kali 4, ini X nya ini ganti 4 ya, dikurangi 3, ini X nya ini ganti 4 berarti dikurangi 3 sama 4 kali 4 16 dikurangi 3 sama dengan 13. Selanjutnya untuk X sama dengan 5, maka di sini X nya diganti 5. Ini berarti 4 dikali 5 dikurangi 3 sama dengan 4 kali 5 20 diambil 3 berarti 17. Ya, dari sini kita bisa menentukan bahwa himpunan penyelesaiannya atau daerah hasilnya itu adalah min 7, min 3, 1, 5, 9, 13, 17. Dari sini daerah hasilnya bisa kita tulis. Daerah hasilnya berarti min 7 atau biasa ditulis RF ya. Daerah hasilnya rank fungsi F min 7, min 3, 1, 5, 9, 13, 17. Ya, diketahui fungsi F memetakan X ke 2X min 2 pada himpunan bilangan bulat. Tentukan A F2 atau bayangan dari 2, B bayangan dari min 2 oleh F, sama ya sebenarnya. C nilai X untuk Fx sama dengan 8. Berikutnya untuk permasalahan 3, diketahui fungsi F ya, ini memetakan X ke 2X dikurangi 2, ini notasi fungsi ya, pada himpunan bilangan bulat. Pertanyaannya adalah A bayangan 2 atau F2, B bayangan min 2 oleh F, C nilai X untuk F X sama dengan 8. Oke. Selanjutnya kita cari bayangan dari 2. Sama ya caranya, kita tulis dulu rumus fungsinya ya, Fe sama dengan 2X dikurangi 2, sama kayak tadi. F2 berarti X nya ini kita ganti angka 2, berarti F2 sama dengan ini X nya diganti angka 2, berarti X di sini juga diganti angka 2 ya, 2 kali 2 min 2. 2X artinya itu 2 dikali X, berarti ini kita kalikan juga ya, 2 kali 2 4 dikurangi 2, 4 dikurangi 2 berapa? 2. Jadi bayangan 2 oleh fungsi 2X min 2 itu adalah 2 ya, berarti di sini bisa kita tulis 2. Selanjutnya ini untuk yang A. Untuk yang B, bayangan min 2 oleh F sebenarnya sama, kita ambil berarti X nya sama dengan min 2, maka kita masukkan ke sini ya, X nya kita ganti angka min 2, sama sebenarnya angka ini, berarti F min 2 sama dengan X nya diganti angka min 2, 2 kali min 2 dikurangi dikurangi 2, 2 kali min 2 min 4, oke, dikurangi 2 sama tanda berarti ditambah, berarti sama dengan negatif 6.
Berarti bayangan min 2 oleh fungsi f itu sama dengan negatif 6. Selanjutnya untuk c, Bapak tulis di sini ya yang c. Nilai x untuk fx sama dengan 8. Kita tulis dulu rumus fungsinya. Fx sama dengan 2x dikurangi 2. Ini kita tulis. Nah, sekarang fx-nya sama dengan 8. Kita disuruh mencari ini. Fx-nya sama dengan 8. Berarti bisa Bapak tulis fx sama dengan 8 ya. 8 sama dengan ini ya. 2x dikurangi 2. Gitu ya. Atau boleh ditulis seperti ini juga boleh. Fx-nya kita ganti angka 8, seperti ini 8, karena fx-nya kan sama dengan 8, berarti fx kita ganti angka 8 sama dengan 2x dikurangi 2. 2x diambil 2 enggak sejenis, kita kumpulkan yang sejenis ya. 2 sama 8 ini sejenis, berarti ini kita kumpulkan. 8 ditambah 2 negatif 2 dibawa ke ruas kiri jadi plus. Asalnya dari mana? Supaya ini jadi 0 kita tambah 2, berarti di sini juga ditambah 2. Asalnya tambah 2 semuanya ya. Nah, ini. Semuanya ditambah 2 ya, atau ini dibawa ke sini jadi plus secara mudahnya. Sama dengan 2x. 8 tambah 2 sama dengan 10. Berarti 2x sama dengan 10. Berarti x-nya sama dengan, kita bagi 2 semua, 10 dibagi 2. Kita bagi 2 semua. Berarti x-nya sama dengan berapa? Sama dengan 5. Ya, jadi x-nya sama dengan 5. Jadi nilai x-nya itu adalah 5. Fungsi h pada himpunan bilangan real ditentukan oleh rumus hx sama dengan ax ditambah b dengan a dan b bilangan bulat. Jika h min 2 sama dengan min 4 dan h1 sama dengan 5, tentukan a nilai a dan b rumus fungsi tersebut. Selanjutnya untuk permasalahan 4 ya. Fungsi f pada himpunan bilangan real ditentukan oleh r, ditentukan oleh rumus hx. Tulis dulu ya rumusnya. Hx sama dengan ax ditambah b dengan a dan b bilangan bulat. A dan b bilangan bulat. Nah, boleh negatif boleh positif ya. Nah, sekarang pertanyaannya a, jika h sama dengan min 2 itu bayangannya min 4, dan jika h sama dengan 1 bayangannya 5. Nah, jika diketahui H-2 sama dengan min 4 dan H1 sama dengan 5, tentukan, pertanyaannya ini, nilai A dan B. Yang B, rumus fungsinya. Oke. Selanjutnya untuk mencari nilai A dan B ya, kita tulis dulu ya rumus umumnya ini. Di sini ya yang A, kita tulis ini rumus umumnya HX sama dengan AX tambah B. X-nya kita ganti sesuai ini, min 2 ini ya. Ketika H-nya sama dengan min 2, ternyata bayangannya sama min 4. Berarti kita tulis H min 2 untuk X-nya min 2. Maka bayangannya adalah min 4. Ini bisa buat tulis min 4 ini ya. A-nya belum tahu, X-nya kan X kan sama dengan min 2 ini. Lihat ini tempatnya. Ya berarti ini diganti min 2 ditambah B. Dari sini maka ini bisa kita tulis min 4 sama dengan min 2 kali A menjadi min 2A ditambah B. Yang ini yang diketahui H1 sama dengan 5 dari yang diketahui. Berarti di sini kita ganti, ketika X-nya sama dengan 1, berarti di sini A dikali X-nya diganti angka 1 ditambah B. Maka
Ini menjadi A kali 1 tambah B. Ya. Ini menjadi ini 5. Yang di sini A kali 1 tambah B. A kali 1 A ditambah B. Oke. Dari sini bisa kita eliminasi ya. Kita eliminasi untuk menentukan nilai A atau B harus kita hilangkan satu-satu. Harus kita cari satu-satu. Ini karena yang sama yang B, maka ini yang B Bapak kurangi di sini. Bapak kurang supaya hilang B-nya. B dikurangi B jadi gini. B plus kan ya dikurangi B berarti sama dengan 0 ya. Sini 0. Min 2A dikurangi A. Min 2A dikurangi A. Tanda min ini kurang di sini berarti di tengah sini. Berarti ini sama tanda ya. Kalau nggak ditulis, ingat kelas 7, kalau nggak ditulis berarti ini koefisiennya 1. Berarti ditambah ya karena sama tanda, berarti menjadi min 3. Nah, berarti di sini bisa Bapak tulis min 3A ditambah 0. 0 ini nggak usah ditulis, tidak apa? Nggak usah tulis. Min 4 dikurangi 5, bisa Pak tulis ini min 4 dikurangi 5. Sama tanda berarti ditambah menjadi min 9. Berarti di sini menjadi min 9. Supaya kan kita mau mencari nilai A, supaya di sini A saja, berarti dibagi koefisiennya ini dibagi min 3 semua ya. Berarti A-nya sama dengan min 9 dibagi min 3. Nih. Dibagi min 3. Ketemu hasilnya. Min bagi min plus ya. 9 bagi 3, 3. Berarti A-nya sama dengan 3. Oke. A-nya sama dengan 3. Selanjutnya untuk mencari B kita bisa menggunakan eliminasi lagi atau juga menggunakan substitusi. Tapi di sini kita gunakan substitusi saja ya. Kita gunakan substitusi saja. Ya. Kita ambil salah satu, boleh yang ini saja. Yang ini. Atau boleh pakai yang ini. Kita pilih yang bawah ini aja ya persamaannya. Nanti untuk memasukkan A ini. Kita ambil yang ini ya. Gunakan persamaan yang kedua ini ya. Berarti 5 sama dengan A tambah B. Ya. Kita ganti A-nya, ambil A sama dengan 3. Maka kita ganti A-nya sini 5 sama dengan 3 ditambah B. Berarti 3 tambah berapa hasilnya? 5. Oh, B-nya berarti 2. Atau boleh ditulis 5 dikurangi 3 sama dengan B. Ini positif, dibawa ke kiri jadi negatif. Semuanya dikurangi 3. Ketemu hasilnya B-nya sama dengan 2. Jadi untuk yang B, rumus fungsinya untuk yang B, rumus fungsinya berarti ya bisa ditulis HE sama dengan A-nya diganti ini 3A ditambah B-nya diganti ini 2. Nah, rumus fungsi 3A ditambah 2. Oke, begitu ya. Permasalahan 5. Fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan 3x tambah 6. Jika fx sama dengan 15, tentukanlah a. nilai x, b. surat Al-Quran yang memiliki banyak ayat sesuai nilai x. Permasalahan 5 ya. Fungsi f ditentukan oleh rumus fx sama dengan 3x tambah 6. Jika fx sama dengan 15, kita tulis ya, fx sama dengan 15. Tentukan yang a nilai x, yang b surat Al-Quran yang memiliki banyak ayat sesuai nilai x. Surat dalam Al-Quran sesuai nilai x ya. Oke, selanjutnya kita cari nilai x.
Bagaimana langkahnya? Sama kayak yang tadi ya. Langkah pertama kita tuliskan rumus fungsinya ya, jawab yang A ini. Kita tulis rumus fungsinya X sama dengan 3X ditambah 6. Karena diketahui fx-nya sama dengan 15, berarti ini fx kita ganti 15. 15 sama dengan 3X ditambah 6. Kita bawa ke sini ya, kita kumpulkan yang sejenis, berarti 15 dikurangi 6 sama dengan 3X. Ya, kita kurangi 6 semua. 6 ke 6 0. 15 diambil 6, 9. 9 sama dengan 3X. Supaya ketemu X saja berarti kita bagi 3. Semuanya dibagi 3 ya. Berarti ketemu X-nya sama dengan 9 per 3, ketemu X-nya sama dengan 3. Ya. Nah, sekarang disuruh mencari surah dalam Al-Quran yang ayatnya sama dengan 3. Apa saja? Ya, bisa kita tulis yang B. Surat apa? Surat An-Nasr. An-Nasr. Terus An-Nasr, terus Al-Asr, Al-Asr ya. Terus sama Al-Kautsar. Ya, kira-kira ini ya, cari di Al-Quran ya, yang X-nya ayatnya ada 3. Ternyata itu. Oke. Adalah pengayaan. Korespondensi 1-1. Ya, korespondensi 1-1. Yang pertama ini ada contoh korespondensi 1-1 dalam bentuk diagram panah. Ini A anggotanya 1, 2, 3, B anggotanya A, B, C. Ini dipasangkan seperti ini. A punya satu pasangan, B juga punya satu pasangan. Ya, semua anggota A punya pasangan, semua anggota B juga punya pasangan. Banyaknya anggota himpunan A dengan banyaknya anggota himpunan B sama. Yang ini contoh bukan korespondensi. Anggota A banyaknya 3, anggota B banyaknya 3 juga. Sebenarnya bisa ya ini berpasangan 1-1, tetapi karena yang dihubungkan hanya 1 sama A, 2 sama B, ada anggota A yang tidak punya pasangan dan ada anggota B yang tidak punya pasangan, maka ini bukan korespondensi 1-1. Ini juga contoh korespondensi 1-1. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. B juga demikian, dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Semua anggota A punya pasangan, semua anggota B juga punya pasangan. Ini contoh bukan korespondensi 1-1. Anggota A sama anggota B banyaknya tidak sama, sehingga ada satu anggota himpunan B yang tidak punya pasangan. Yang ketiga, gambar 3 ini juga merupakan contoh korespondensi 1-1 karena setiap anggota A punya pasangan, setiap anggota B juga punya satu pasangan. Pasangannya tepat 1 ya, punya 1. Banyak anggota A sama dengan banyak anggota himpunan B. Yang ini bukan contoh korespondensi 1-1. Kenapa? Karena banyak anggota A sama B beda dan ada anggota A yang punya 2 pasangan. Ini bukan contoh korespondensi 1-1. Yang 4 juga demikian. Ini contoh korespondensi 1-1. Semua anggota A punya pasangan, semua anggota B punya pasangan. Setiap anggota A punya satu pasangan, setiap anggota B punya satu pasangan. Yang ini bukan korespondensi 1-1. Kenapa? Karena dia setiap anggota A punya satu pasangan, tetapi pada anggota himpunan B ada satu anggotanya yang punya 2 pasangan. Dari contoh-contoh di atas bisa kita simpulkan bahwa syarat korespondensi 1-1 dan pengertian korespondensi 1-1 adalah di bawah. Korespondensi 1-1 adalah fungsi yang memetakan anggota dari himpunan A dan B, di mana semua anggota A dan B dapat dipasangkan sedemikian sehingga setiap anggota A berpasangan dengan tepat satu anggota B dan setiap anggota B berpasangan dengan tepat satu anggota A. Yang kedua, banyak anggota himpunan A dan B harus sama atau NA sama dengan NB.
Jika NA sama dengan NB sama dengan N, maka banyak korespondensi satu-satunya mungkin antara himpunan A dan B adalah N faktorial, sama dengan N kali N-1 kali N-2 kali titik-titik sampai kali 3 kali 2 kali 1. Catatan ini dibaca, tanda seperti ini dibaca N faktorial. Berikutnya, kalau ada lambang seperti ini 1 faktorial berarti sama dengan 1. Kalau 2 faktorial berarti sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Kalau ada 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Kalau ada 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 2, 4, dan seterusnya. Permasalahan 6. Diketahui himpunan A adalah X, di mana X adalah sholat fardu. Himpunan B adalah X, di mana X adalah rukun Islam. Pertanyaannya, dapatkah himpunan A dan himpunan B berkorespondensi? Jika bisa, berapa banyak kemungkinan korespondensi yang bisa terjadi antara himpunan A dan B? Ini untuk permasalahan 6. Permasalahan 6 ya. Diketahui himpunan A itu anggotanya adalah X, di mana X itu anggota itu sholat fardu. Untuk B, X itu adalah rukun Islam. Rukun Islam. Pertanyaannya, benarkah himpunan A dan B berkorespondensi? Bisa berkorespondensi? Jika bisa, berapa banyak kemungkinan korespondensi yang bisa terjadi antara himpunan A dan himpunan B? Pertanyaannya, ya, banyak. Dia bisa nggak berkorespondensi? Pertanyaannya, antara himpunan A dan himpunan B bisa nggak berkorespondensi? Pertanyaannya kedua, kalau bisa berkorespondensi, berapa banyak kemungkinannya? Ya. Ingat, syarat untuk bisa berkorespondensi itu anggotanya banyaknya harus sama. Yang kedua, kalau sama semuanya harus punya pasangan ya. Tetapi karena yang ditanyakan ini kemungkinan bisa atau tidak, berarti tinggal lihat aja banyaknya sama nggak. Ayo, untuk mengetahui banyaknya sama atau tidak, anggotanya kita daftar. Oke, A, sholat fardu ada apa saja? Asar, terus apa? Maghrib, terus apa? Isya, terus subuh, terus zuhur. Ternyata ada berapa ini? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata kardinalitas dari ANA itu sama dengan 5. Untuk B sekarang, yang B kita lihat rukun Islam. Anggotanya ada berapa? Rukun Islam apa saja rukun Islam itu? 5. Yang pertama apa? Syahadat. Terus apa setelah syahadat? Terus sholat. Terus puasa. Terus zakat. Terus haji. Berapa ini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata ada 5. Berarti bisa Bapak tulis NB sama dengan 5. Ingat, syarat dua buah himpunan bisa berkorespondensi satu-satu itu adalah banyak anggotanya sama. Ternyata oh ini sama. Berarti bisa nggak? Oh ternyata berarti jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Banyak kemungkinannya ada berapa? Banyak kemungkinannya berarti ada N faktorial. N-nya banyak anggotanya ada 5. Berarti sama dengan 5 faktorial. Berapa 5 faktorial? 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120 kemungkinan. Nah, ini berarti 120 kemungkinan. Oke, cukup ya. Ya, berarti N-nya ini 5 faktorial ya, atau sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 120 kemungkinan. Oke, kira-kira itu yang bisa Bapak sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.